seperti itu. Kalau tidak di bawah tekanan dan di bawah pengaruh hal-hal lain. Itu menurut saya. Ya Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Tentang video yang diduga itu adalah Rebecca, video syurnya itu Pak? Ya sebenarnya soal itu seharusnya tepatnya ditanyakan kepada keluarganya si Rebecca. Ya terus kamu nanya ke saya, terus gimana ya saya menjawabnya ya? Tentu bingung juga saya. Karena menurut saya selama ini Rebecca ini orangnya baik ya, orangnya setahu saya selama saya kenal ya bisa menyesuaikan diri juga. Artinya tidaklah orang bermacam-macam menurut saya. Sudah hampirlah setahun ya mungkin dia sering bermasalah. Tapi kemarin Opa kan bilang itu kan belum jelas kepastiannya video tersebut, tapi sekarang sudah ada yang membenarkan pakar metafisika bahwa 99% itu adalah Rebecca. Kecewa nggak Opa? Ya kalau itu Rebecca, saya sangat kecewa dengan yang pertama sekali dengan orang yang membuat video, dengan orang yang sudah membuat hal itu bersama Rebecca. Karena di situ saya yakin bahwa pihak kadang-kadang kan pihak kita yang yang temannya si Rebecca inilah yang menurut saya yang kurang kurang benar ya, menurut saya kurang benar ya. Kenapa hal itu ya sampai dia bikin video ya? Saya melihat dan saya mempelajari sedikit-sedikit. Allahu alam lah, hanya Tuhan yang tahu. Tapi perkiraan saya si Rebecca dalam kondisi yang tidak yang tidak bisa menguasai dirinya menurut saya. Maksudnya dalam arti di luar ya mungkin ya kesadaran gitu? Iya, seakan-akan ya. Tapi Allahu alam lah, saya nggak, itu kan penilaian saya ya. Penilaian saya. Karena kalau dia dalam keadaan normal, dia tidak dalam tekanan atau dia tidak di dalam keadaan dalam keadaan bisa menguasai dirinya, saya yakin dia tidak akan pernah melakukan itu. Itu menurut saya. Allahu alam lah menurut orang lain ya. Itu kan perkiraan saya. Benar apa tidaknya tentu harus diuji ya, harus dipelajari. Sebab ya saya ulangnya, saya nggak akan yakin bahwa dia akan melakukan hal serupa itu dan mau membuat video seperti itu kalau tidak di bawah tekanan dan di bawah pengaruh hal-hal lain. Itu menurut saya. Jadi sedikit-sedikit Allahu alam lah, hanya Tuhan yang tahu. Tapi perkiraan saya si Rebecca dalam kondisi yang tidak yang tidak bisa menguasai dirinya menurut saya. Maksudnya dalam arti di luar ya mungkin ya kesadaran gitu? Iya, seakan-akan ya. Tapi Allahu alam lah, saya nggak, itu kan penilaian saya ya. Penilaian saya. Karena kalau dia dalam keadaan normal, dia tidak dalam tekanan atau dia tidak di dalam keadaan dalam keadaan bisa menguasai dirinya, saya yakin dia tidak akan pernah melakukan itu. Itu menurut saya. Allahu alam lah menurut orang lain ya. Itu kan perkiraan saya. Benar apa tidaknya tentu harus diuji ya, harus dipelajari. Sebab ya saya ulangnya, saya nggak akan yakin bahwa dia akan melakukan hal serupa itu dan mau membuat video seperti itu kalau tidak di bawah tekanan dan di bawah pengaruh hal-hal lain. Itu menurut saya. Atas dasar saya kenalnya dengan Rebecca selama ini. Gitu. Tapi udah konfirmasi ke Fadlinya belum? Mungkin ada pembicaraan apa ke Fadlinya dari Opa? Kemarin sempat ada pertemuan ya kalau nggak salah Opa, yang kumpul di rumah Fadli itu. Nggak ada kumpul-kumpul dengan Fadli, cuman saya dengar si Rebecca aja ke situ mungkin menghindari teman kamu kali, sehingga dia ke situ dengan teman-temannya. Itu aja menurut saya sih. Si Fadli kemarin nggak di rumah. Kayak datang katanya ke sana. Iya, tapi si Fadli waktu itu nggak di rumah. Tidak di rumah. Saya nelpon waktu itu. Tapi Opa di situ ada? Enggak, saya telepon di situ. Saya telepon, saya Fadli tidak di rumah. Tidak di rumah. Dia aja di rumah, mungkin menghindar atau ya dalam keadaan seperti sekarang kita tahulah kondisi
baik kejiwaannya, psikologisnya tentu tertekan. Kemudian kemana lagi dia harus minta saran? Tentu mau tak mau, karena dia pacarnya dengan si Fadli, itu tempat dia curhat. Tapi ada komunikasi nggak ke Rebekanya, Opa? Siapa? Mungkin Opa untuk mengkonfirmasi. Saya nggak ada. Tidak ya. Rebekanya pun nggak datang ke Opa untuk meyakinkan bahwa itu bukan dia atau seperti apa gitu, Opa? Nggak ada omongan. Itu hubungan Opa dengan Rebeka saat ini seperti apa, Opa? Hubungan Opa dengan Biasa sih, biasa saja, nggak ada masalah. Kan baru beberapa hari dia ada di sini. Dengan adanya berita seperti ini, dengan adanya kondisi seperti ini, ya tentu mau tidak mau dia kan lagi dalam keadaan. Ya kalau ada masalah itu kita stres dong kita. Tapi menyangka nggak, Opa? Maksudnya dengan munculnya video ini, akhirnya sekarang keluarga Haji Faisal jadi viral. Mungkin ada kekecewaan itu nggak sih, Opa? Ya kalau masalah keluarga saya jadi viral karena adanya berita itu kan, itu ya saya rasa enggak juga, kan kita sudah viral juga selama ini kan. Cuman yang jadi di situ ya enggak juga ya gitu itu aja. Saat ini Fadli mungkin lagi di mana, Opa? Semenjak video ini viral. Ada di rumah temannya. Di rumah temennya. Ada omongan apa Fadlinya ke Opa, mungkin ke Paji? Enggak, ya ngomong ke saya omongan seperti biasa aja, ya seperti anak bapak. Ya saya tanya, itu gimana itu Fadli? Bukan saya, kenapa itu? Saya nggak tahu Pak katanya. Ya yang jelas itu bukan saya Pak katanya. Fadli mencoba meyakinkan bahwa yang ada di video tersebut itu bukan dirinya gitu ke Opa, meyakinkan Opa. Bukan meyakinkan, kan memang bukan dia. Bukan meyakinkan, memang bukan dia. Memang bukan dia. Iya, memang bukan dia. Tapi tahu gak sih Opa mungkin siapa di balik ini? Saya nggak tahu. Tidak mau tahu atau seperti apa gitu? Iya, saya kan, ya untuk apalah saya terlalu jauh mengetahui. Nggak ada pentingnya juga menurut saya. Ya, yang jelas saya merasa seperti itu. Saya merasa si Rebeka menurut saya terzalimi di situ. Itu menurut saya. Nah sekarang ada kabar juga bahwa ada pihak-pihak tertentu yang akan melaporkan Rebeka, Opa. Jadi sudah melebar kemana-mana. Dengan video tersebut, Rebeka akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Ya gimana ya, saya tentu tidak dapat berbicara apa-apa. Kalau memang itu yang terjadi, ya terus mau apa lagi. Tapi kalau bertanya kepada saya, karena yang akan korban otomatis kan si cewek, si Rebeka, kasihan. Kalau menurut saya sih ya sudah, memang sudah, kalau sudah terjadi ya udahlah, kita diamin aja sehingga tidaklah terlalu terangkat beritanya. Makanya kalian kadang-kadang saya sebenarnya nggak mau saya berbicara. Itu kalian datang saya jadi bingung juga jadi kan. Berapa saya berbicara, berapa saya ngomong dalam persoalan ini. Tidak ada sangkut pautnya, istilahnya persoalannya sudah sama-sama seperti itu. Ya sudahlah, mudah-mudahan cepat ini berlalu. Karena kasihan si perempuan. Yang akan semakin tertekan adalah si perempuan. Nah, gimana masa depannya? Mana hidupnya? Dia kan akan punya keluarga, dia kan punya anak. Gimana nantinya? Itu kasihan. Tapi hubungan Fadli dengan Rebeka sekarang seperti apa? Ya saya nggak sampai ke situ mendalami, nggak sampai ke situ katanya. Opa tetap masih merestui Fadli dengan Rebeka mungkin? Dengan ya itu kita lihat aja perjalanan hidup itu nanti. Tapi untuk kondisi saat sekarang, saya kondisi saat sekarang untuk si Rebeka itu perlu pendamping, perlu dia tempat curhat. Tentu selaku pacarnya si Fadli tentu ya tidak begitu tega juga membiarkan dia sendiri. Cuma menurut saya untuk saat sekarang, untuk jangka panjang hanya Tuhan yang tahu. Opa, kita harus kasihan juga dengan orang seperti itu. Perlu apa yang bisa kita bantu ya kita bantu, apa yang bisa kita beri perhatian kita beri perhatian. Itu menurut saya.
Opa, ada kabar juga bahwa katanya Rebecca diusir sama warga di rumahnya Fadli. Itu benar nggak ya, Opa? Tidak benar. Tidak benar. Itu kemarin gara-gara teman-teman kamu wartawan banyak yang datang. Oh. Makanya kan di luar dinunggu kan. Hmm. Kok Rebecca yang usir, siapa yang usir Rebecca? Iya, katanya ada dugaan maaf Opa kumpul kebo katanya. Siapa yang kumpul ke makanya kan udah kemana-mana berita kan. Iya. Si Fadli aja kagak ada rumah di situ. Kan ada mbak juga di situ. Pakai mbak, pakai pembantu di situ tuh. Jadi kalian melenceng-lencengkan, akhirnya bagaimana ini supaya panas, akhirnya ya itulah kadang-kadang kalian kan gara-gara kalian kemarin sama kayak di toko saya kemarin. Kalian datang wartawan ada 30 orang, kan bingung orang nggak jadi belanja di toko saya. Akhirnya hampir kemarin, makanya harus ada kamu bukti dulu, baru kamu lemparkan ke saya agar jangan terjadi simpang siur beritanya. Kan saya bukan orang sempurna, bukan orang benar selalu. Ini pertanyaan sangat menyakitkan bagi saya. Ya, Siapa, Opa? saya seorang Pak Haji, saya punya agama, karena orang sempurna, oke. Jadi jangan asal-asal aja. Makanya kan kalian datang sini, mau saya usir kan nggak enak. Sebenarnya kalian itu sudah agak benar juga kadang-kadang. Ya, mungkin terakhir ada harapan nggak dari Opa nih untuk viralnya pemberitaan ini, Opa? Seperti apa? Ya harapan saya, udahlah wartawan nggak usah besar-besarkan, nggak usahlah bertanya juga lagi, udah selesai biarin supaya diam aja persoalan ini begitu. Tapi kalian kejar juga kan? Ini siapa lagi kalian di sini lagi? Kalau cerita mama tadi ada wartawan, mama udah pergi. Tapi kalian tunggu juga baru saya pulang belum saya masuk, kalian udah datang lagi. Jadi supaya jangan terlalu naik ini berita, karena pertanyaan kalian sudah mengusik. Kalau menurut saya, seperti pertanyaan kamu tuh udah mengusik, saya udah nggak nyambung kalau kamu bertanya seperti itu. Siap, Ya? Opa. Oke? Makasih banyak, Opa ya. Siapa udah mau marah juga itu? Cuman saya tahan. Nah, kalau diusir kalian oleh siapa kan nggak enak juga jadinya. Kemarin di rumah anak saya juga begitu, kalian banyak banget. Opa ya. Nah, tapi kalian sekarang beritanya disimpang siurkan lagi bahwa si anak-anak itu di situ baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi Fadli tinggal di sana sama siapa, Opa? Hah? Tinggal sama siapa di sana? Kan ada mbaknya juga di situ, ada mbaknya. Iya. Berarti yang katanya kumpul kebo tuh nggak benar ya? Siapa yang makanya kalian kan? Itulah. Kadang-kadang pertanyaan kamu, kadang-kadang saya juga merasa tidak senang, tidak enak mendengar pertanyaan kamu. Saya ini punya agama saya, ya. Kan saya tidak beragama, tidak saya membiarkan anak saya begini begitu. Memang saya bukan orang sempurna, tapi dari pertanyaan kamu saya sudah nggak tertarik pertanyaan kamu. Apakah kamu melihat siapa yang berbicara seperti itu? Bisa nggak dia bertanggung jawab? Coba kamu cari orang yang bertanggung jawab. Kalau dia nggak sanggup membuktikan, saya bisa tuntut dia. Yang kamu tanyakan siapa yang? Saya didik anak saya dengan agama seperti ini. Jadi makanya harus ada kamu bukti dulu, baru kamu lemparkan ke saya agar jangan terjadi simpang siur beritanya. Kan saya bukan orang sempurna, bukan orang benar selalu. Ini pertanyaan sangat menyakitkan bagi saya. Ya? Siapa, Opa? Saya seorang Pak Haji, saya punya agama, karena orang sempurna, oke. Jadi jangan asal-asal aja. Makanya kan kalian datang sini, mau saya usir kan nggak enak. Sebenarnya kalian itu sudah agak benar juga kadang-kadang.